Mengapa Rasul Paulus melarang perempuan jadi pemimpin? Tapi sekarang banyak perempuan jadi pendeta. Bagaimana maksudnya? Karena banyak perempuan tidak taat Paulus. Wow. Ya. Sekarang mari lihat ayatnya. 1 Korintus 13, 34, 35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Kasihan ya. Ini makanya orang menuntut kesetaraan gender. Iya. Nah, mengapa sampai Paulus melarang? Itu kan surat kepada jemaat Korintus. Mengapa kepada jemaat Korintus ada larangan perempuan bicara dalam pertemuan jemaat? Sekurang-kurangnya ada dua faktor. Pertama, konteks budaya yang memang meluas pada waktu itu, di mana budaya yang terlalu memberikan penghormatan kepada laki-laki, tapi mengabaikan perempuan atau merendahkan perempuan, di mana perempuan dianggap sebagai warga kelas 2 yang tidak setara dengan laki-laki, dan omongan perempuan dianggap tak bisa dipercaya. Itulah sebabnya perempuan-perempuan ditolak sebagai saksi dalam pengadilan apapun. Ya. Nah, karena itulah maka adalah tidak sopan kalau perempuan tahu-tahu bicara di muka umum. Itu tidak beretika namanya. Kalau perempuan apalagi sampai memerintah laki-laki, mengajar laki-laki, itu tidak sopan dalam budaya pada waktu itu. Ya. Itulah sebabnya juga di Lukas pasal 8 kita melihat ada perempuan-perempuan yang karena tidak bisa berkhotbah atau apa, mereka hanya melayani Yesus dengan menggunakan harta kekayaan mereka saja, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan, ya. Jadi kalau memaksa perempuan ngajar pada waktu itu dan memerintah laki-laki, itu akan dianggap sebagai kekristenan tidak sopan sekali, tidak beretika sekali. Maka kekristenan akan mempunyai nilai negatif di mata masyarakat yang memang punya kebudayaan seperti itu. Itu faktor pertama. Yang kedua, ini konteks khusus di Korintus. Di Korintus itu ada kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana, ya. Itu kuil Artemis ini adalah dewinya orang Efesus. Tapi sudah dibikin kuilnya di mana-mana dan disembah-sembah di mana-mana, ya. Nah, di kuil Dewi Artemis itu mereka menyembah Artemis. Tapi ada pandangan juga pada waktu itu bahwa Korintus itu bisa maju dan subur tergantung dari apakah Dewi Artemis itu mau hubungan seks dengan pasangannya. Kalau dewa sama dewi kawin, Korintus menjadi subur. Ya. Kalau dewa sama dewi tidak kawin, Korintus menjadi tidak subur atau kekeringan. Maka demi kesuburan Korintus, dewa sama dewi harus kawin. Tapi dewa sama dewi ini belum tentu mau kawin. Bagaimana bikin dewa sama dewi kawin? Rangsang mereka. Bagaimana merangsang mereka mau kawin? Maka harus ada yang kawin di situ. Di depan altarnya Artemis itu. Maka kuil Dewi Artemis menyediakan 1000 pelacur bakti. Maka ada 1000 pelacur ada di sana. Nah, pada hari-hari raya tertentu diadakan pesta seks. Nah, pada waktu pesta seks, kuil Artemis di gunung tinggi sekali, ya. Saya baru pulang juga melihat kuil Artemis, reruntuhan, tapi tinggi sekali di atas gunung. Jadi pada hari-hari tertentu laki-laki Korintus itu harus naik ke kuil Artemis untuk pesta seks di atas. Pada waktu laki-lakinya misalnya naik gunung lalu ketemu orang di jalan, mau kemana? Mau berkorintus.
Mau berkorintus artinya mau pesta seks. Salah satu peraturan dalam pesta seks itu adalah laki-laki tidak boleh bicara. Diam. Semua yang aktif, semua yang ngatur situ adalah pelacur-pelacur ini, pelacur-pelacur bakti. Laki-laki tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Dengan kata lain, perempuan berkuasa di dalam kuil Artemis. Dalam konteks seperti inilah gereja berdiri di Korintus. Dan banyak orang bertobat, termasuk perempuan-perempuan pelacur ini dari Artemis bertobat masuk gereja. Begitu masuk gereja, perempuan-perempuan ini sok mau ngatur. Mereka lupa bahwa sekarang ini sudah kuil, sudah gereja, bukan kuil Artemis. Maka terjadilah kekacauan dalam gereja Korintus. Ya, itulah sebabnya Paulus perempuan-perempuan saya larang bicara dalam pertemuan jemaat. Mau tanya apa-apa, tanya suami di rumah. Tidak sopan perempuan bicara dalam pertemuan jemaat. Itu konteksnya. Sekarang pertanyaannya, apakah di zaman modern di Indonesia sekarang ini tahun 2022 masih ada problem kebudayaan yang merendahkan perempuan, dianggap warga kelas 2? Tidak. Apakah di Indonesia tahun 2022 ada problem seperti Korintus? Tidak. Kalau memang di sini tidak ada problem budaya dan konteks khusus seperti Korintus, ya sudah, perempuan mau melayani silakan. Perempuan mau mengajar silakan. Tuhan toh bisa pakai laki-laki sama dengan Tuhan bisa pakai perempuan atau sebaliknya, ya. Jadi kita tidak boleh, ini masalah penafsiran, konteks itu harus diperhatikan. Kita tidak bisa mengambil sesuatu di Korintus terjadi pada masa dulu dengan problemnya sendiri, kita ambil terapkan harus terjadi di sini. Tidak bisa, masing-masing punya konteksnya. Kalau kita tidak mempunyai problem seperti di sana, lalu aplikasinya bagi kita apa? Begini, begitu perempuan-perempuan bicara dalam pertemuan jemaat, kan terjadi kekacauan. Yang mau Paulus bereskan itu adalah kekacauannya. Kebetulan yang bikin kacau waktu itu adalah perempuan. Jadi kalau aplikasinya hari ini adalah yang bikin kacau, jangan bicara dalam pertemuan jemaat. Jadi kalau hari ini yang bikin kacau laki-laki, maka laki-laki jangan bicara. Kalau yang bikin kacau perempuan, perempuan jangan bicara. Kalau laki dan perempuan jangan bicara. Terus yang bicara siapa? Yaitu laki dan perempuan yang tidak bikin kacau. Gitu aja, ya. Nah, ini konteks itu harus dipahami. Tapi banyak orang tidak paham, sehingga akhirnya mereka ngambil ayat dari Korintus terapkan hari ini, lalu melarang ada pendeta perempuan. Ya, itulah sebabnya perempuan-perempuan memberontak. Lalu atas nama kesetaraan gender, akhirnya bikin doa Bapa kami dan Ibu kami yang di surga. Oke. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru.
Tuhan Yesus memberkati.